dari kelompok 10 kami akan mempresentasikan materi tentang menyusun feature sebagai jurnalistik sastra. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Adi Rustandi MPD yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan materi. Untuk kelompok 10 sendiri beranggotakan 4 orang dengan saya Fauzan Nurul Ramadan dan dengan NPM 205030113 dan di sebelah saya Riyadi Hatana Putri dengan NPM 205030097. Saya Sindri Nova dengan NPM 205030083. Dan saya Chandra Maulida dengan NPM 205030121. selamat menyaksikan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari fitur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fitur? Nah, fitur itu adalah suatu cerita khas yang berpijak pada jurnalistik sastra tentang suatu situasi, keadaan, atau aspek kehidupan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan sekaligus menghibur media massa tersebut. Nah, selanjutnya secara singkatnya itu fitur itu adalah cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta yang diproses melalui proses jurnalistik. Nah, itu dia yang dimaksud dari fitur itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik fitur. Nah, apa aja sih karakteristik fitur itu? Yang pertama, ditulis dengan mengisahkan suatu situasi, peristiwa, dan keadaan secara faktual. Yang kedua, berisi tentang suatu situasi, keadaan, atau aspek kehidupan yang sifatnya faktual, objektif, benar, dan akurat. Yang ketiga, hasil karya liputan jurnalistik melalui proses proyeksi, observasi, investigasi, komunikasi, dan konfirmasi dengan narasumber. Yang keempat, bertujuan untuk memberitahu, menyampaikan informasi sekaligus juga menghibur halayak ramai. Kemudian yang kelima, ada rangkaian fakta atau informasi disajikan secara tidak resmi atau informal. Kemudian yang keenam, tidak terikat pada aktualitas. Yang ketujuh, nama lengkap wartawan atau reporter penulis cerita fitur harus dicantumkan secara lengkap. Kemudian yang kedelapan, diceritakan sebagai cerminan karya kreatif individual seseorang reporter atau wartawan. Dan yang kesembilan, tidak mencantumkan baris tunggal pada awal intro cerita atau paragraf utama. Dan yang terakhir itu cerita fitur sama pentingnya satu sama lain sehingga pada saat bagian bawah tidak bisa dipotong begitu saja. Nah, itu dia yang termasuk dalam karakteristik fitur. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kedudukan dan fungsi feature. Kedudukan feature dalam media massa sangat penting. Bagi surat kabar yang dikelola secara profesional, kedudukan feature ini sebagai salah satu bentuk karya jurnalistik sastra, tidak hanya untuk memenuhi aspek kesemestaan media massa semata, feature sekaligus juga diharapkan dapat meningkatkan citra media di mata halayak. Selanjutnya ada fungsi feature. Fungsi feature yang pertama yaitu sebagai pelengkap sekaligus variasi sajian berita langsung atau straight news. Karena kan sebenarnya berita itu adalah laporan faktual yang cepat dan juga sudah ditentukan bentuk penulisannya, yaitu format yang sudah baku dan juga menggunakan pola piramida yang terbalik. Nah, untuk itu feature ini hadir sebagai cerita tentang suatu fakta, cerita yang menyajikan suatu fakta secara pendek dan penuh daya tarik. Oleh karena itu feature ini hadir sebagai pelengkap sekaligus variasi sajian berita langsung. Yang kedua, ada sebagai pemberi informasi yang menarik tentang suatu situasi, keadaan, atau peristiwa yang terjadi. Karena kan gak selamanya fakta itu disajikan dalam berita. Ada kalanya reporter ini melihat dari sisi yang lain, bisa dari situasinya, keadaannya, atau bahkan peristiwanya. Yang ketiga itu ada sebagai penghibur atau sarana rekreasi dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Yang keempat ada sebagai pemberi nilai dan makna terhadap suatu kejadian. Artinya apa yang disebut peristiwa, situasi, atau keadaan itu harus dilihat dalam perspektif kemanusiaan. Yang kelima itu ada sebagai wahana ekspresi yang paling efektif dalam mempengaruhi halayak. Selanjutnya ada jenis-jenis feature. Jenis-jenis feature ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada feature minat insani atau human interest feature, feature sejarah atau historical feature, feature biografi atau biographical feature, feature perjalanan atau travelogue feature, feature petunjuk praktis atau how to do feature, dan yang terakhir adalah feature ilmiah atau scientific feature. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya 3 jenis feature saja.
Yang pertama yaitu feature minat insani atau human interest feature. Feature ini adalah feature yang mengandung perasaan pembaca atau emosi psikologis khalayak yang membacanya. Jadi feature ini tidak hanya menyentuh manusia saja, tapi juga flora dan fauna. Yang kedua ada feature sejarah atau historical feature. Nah, feature sejarah ini fokuskan kepada peninggalan sejarah di masa lalu, baik nasional ataupun internasional. Feature ini berupaya untuk melakukan rekonstruksi peristiwa, fakta, benda bersejarah yang mengundang simpati. Dan yang ketiga yaitu feature biografi atau biographical feature. Feature ini melihat dari riwayat perjalanan hidup seseorang tokoh atau public figure atau yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa umat manusia. Selanjutnya ada feature perjalanan atau travelage feature, mengajak pembaca atau pemirsa melihat lebih dekat dan menelusuri suatu wilayah seperti gunung, negara, kota, desa, dan peninggalan sejarah. Selanjutnya ada feature ilmiah atau scientific feature yang mengungkapkan suatu berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan seperti kisah penelitian kehidupan simpase, penyelamatan hewan langka, perjalanan ke bulan, kesehatan, teknologi modern bagi kehidupan umat manusia. Yang terakhir ada feature petunjuk praktis atau how to do feature, mengajarkan tentang bagaimana melakukan atau mengajarkan sesuatu, ditunjukkan misalnya tentang bagaimana mengawinkan bibit tanaman unggul, pemeliharaan ikan mas sistem air deras, atau cara kawin silang sapi unggul asal Australia dengan sapi lokal. Selanjutnya adalah feature jurnalistik sastra. Pertama, cerpen sastra, cerpen hiburan, dan feature. Cerita pendek atau yang lebih populer dengan akronim cerpen merupakan salah satu jenis fiksi yang paling banyak ditulis oleh orang lain. Hampir setiap media massa yang terbit di Indonesia menyajikan cerpen setiap minggunya. Majalah-majalah hampir selalu membuat 1 atau 2 cerpen, seolah-olah tanpa membuat cerpen isi majalah itu tidak lengkap. Begitu juga dengan feature. Kini nyaris tidak ada media massa yang tak memuat mengudarakan atau menayangkan cerita feature. Tapi apakah feature sama dengan cerpen? Seperti dikemukakan seorang cerpenis, cerita pendek bukanlah realitas objektif atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Jika memang benar-benar terjadi dan dapat dicek kebenarannya, maka ia bukanlah cerpen, melainkan laporan jurnalistik. Sebuah laporan jurnalistik mestilah faktual. Bila seorang reporter surat kabar melebih-lebihkan laporan jurnalistiknya dengan bumbu-bumbu fiksional, misalnya pertemuan Presiden Bill Clinton dari Amerika dengan Presiden Rafsanjani dari Iran dilukiskannya dengan begitu mesra, padahal sangat dingin, maka wartawannya bisa tidak percaya orang. Feature adalah cerita pendek yang diangkat dari realitas objektif. Bandingkan dengan cerpen yang diangkat dari realitas fiktif. Realitas objektif, suatu yang faktual, benar, nyata, adalah rangkaian informasi yang dibangun dari hasil visitasi, konfirmasi, dan ada kalanya investigasi. Inilah yang disebut proses jurnalistik. Cerpen menurut seorang sastrawan Sumario tahun 2004 dapat dibedakan antara cerpen hiburan dan cerpen serius atau cerpen sastra. Perbedaan keduanya terutama dalam segi kualitas. Cerpen sastra dengan sendirinya lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan cerpen hiburan. Cerpen hiburan kurang berkualitas karena cerpen ini hanya menekankan segi hiburannya saja, kurang memperhatikan segi-segi lain seperti ajaran, informasi berguna, moral, dan filsafat. Dalam jenis cerpen ini ditekankan suspense, humor, dan happy ending. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik jurnalistik sastra. Yang pertama ada advokasi jurnalisme, kegiatan jurnalistik yang memasukkan opini dalam berita. Yang kedua alternatif jurnalisme, kegiatan jurnalistik yang menyangkut publikasi internal dan bersifat personal. Yang ketiga ada precision journalism, jurnalisme yang menekankan presisi atau ketepatan dalam penulisannya. Dan yang terakhir ada literasi jurnalisme yang membahas pemakaian penulisan fiksi untuk kepentingan dramatisasi pelaporan dan membuat artikel menjadi menarik. Selanjutnya ada tentang norma-norma jurnalistik sastra. Yang pertama, riset pendalam dalam melibatkan diri dengan subjek. Yang kedua adalah jujur kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa dari sumber berita. Yang ketiga ada fokus kepada peristiwa-peristiwa rutin. Yang keempat ada menyajikan tulisan yang akrab, informal, dan manusiawi.
Dan yang kelima ada gaya penulisan yang sederhana dan memikat. Yang keenam ada sudut pandang yang langsung menyapa pembaca. Yang ketujuh menggabungkan naratif primer dan naratif simpangan. Dan yang terakhir ada menanggapi reaksi-reaksi sekuensial pada pembaca. Mukacino Kapal Api, segitu aja dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.